Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kelas menulis daring Elipsis, hari sudah menunjukkan pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Zoom kelas menulis daring Elipsis, Senin 18 Juli 2022 dimulai. Sebelumnya, saya Ayuka Ardi dari tim kreatif kelas menulis daring Elipsis mohon izin untuk memandu sahabat semua dalam Zoom pada malam hari ini. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada peserta Zoom, baik dari dalam kelas menulis daring Elipsis maupun dari luar KMD yang telah berkenan hadir pada Zoom pada malam hari ini. Baik sahabat, sebelumnya saya akan menyampaikan tata tertib kelas. Yang pertama adalah mengaktifkan video, menonaktifkan mikrofon. Kemudian yang kedua, mencatat poin-poin penting dari materi instruktur tamu. Ketiga, khusus peserta KMD Elipsis mengisi presensi yang dibagikan oleh tim kreatif di kolom komentar. Dan keempat, mengajukan pertanyaan atau komentar di sesi tanya-jawab. Baik, sebagai informasi, kelas menulis daring Elipsis berdiri sejak tahun 2020 bertepatan saat pandemi melanda untuk memfasilitasi dan sebagai ruang belajar bagi para penulis pemula dari berbagai kalangan usia, profesi, dan latar belakang budaya. KMD Elipsis difounderi oleh Abang Muhammad Subhan, seorang penyair dan pegiat literasi, yang beranggotakan sekira 200-an peserta. Dan kelas Zoom ini merupakan kelas rutin mingguan setiap Senin malam dengan menghadirkan instruktur tamu profesional untuk memberikan materi berbagai genre penulisan. Malam hari ini adalah sesi kelas yang ke-134, sahabat semua. Alhamdulillah. Baik, selamat datang dan selamat bergabung instruktur tamu kita, yaitu Mas Dedi Triyadi. Mas Dedi Triyadi adalah seorang penyair sastrawan Indonesia yang lahir pada 16 Oktober 1974 di Tegal, Jawa Tengah. Pada tahun 2019, Mas Dedi Triyadi terpilih sebagai salah satu penyair yang diundang dalam pertemuan penyair Nusantara dan dihadiri oleh para sastrawan 6 negara Melayu serumpun, seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Indonesia, dan Timor Leste. Mas Dedi juga bergiat di komunitas paguyuban sastra Rabu Malam atau Pasar Malam sejak tahun 2007, dan juga duduk sebagai redaktur puisi di majalah Litera. Ia juga tutor kelas puisi bertajuk Berpegang Pada Kata dalam Festival Sastra dan Rupa Kristiani tahun 2018. Dan bersama partnernya Bang Hasan Aspahani, Mas Dedi ikut mengelola media sastra digital yaitu majalah Mata Puisi. Mas Dedi lulusan biologi ya dari Institut Pertanian Bogor. Sebelum menekuni dunia penulisan sastra, Mas Dedi bekerja di bidang periklanan. Dan namanya mulai dikenal luas disertakan dalam buku Apa dan Siapa Penyair Indonesia setelah banyak menulis cerita pendek dan puisi yang dipublikasikan di berbagai surat kabar, diantaranya Jurnal Nasional, Pikiran Rakyat, Koran Tempo, Kompas, Suara Karya, Horizon, dan lain-lain, serta terhimpun di berbagai antologi puisi. Mas Dedi juga meraih penghargaan sebagai penulis puisi terbaik tahun 2017 atas puisinya di situs litera.co.id tahun 2018. Mas Dedi juga dinobatkan menjadi penyair muda berbakat terbaik versi situs basabasi.co. Baik, selamat malam Mas Dedi. Selamat Halo malam. Mas Dedi. Oke. Ya, apa kabar Mas Dedi? Baik, baik. Ya, saya persilakan kepada Mas Dedi untuk menyampaikan materinya selama 30 menit ke depan. Sahabat kelas menulis daring Elipsis, kita sama-sama menyimak pemaparan dari Mas Dedi. Terima kasih. Baik. Ini saya bisa ini apa namanya? Sebentar. Share screen ya. Iya, baik dibantu oleh tim kreatif, Mas bisa langsung juga. Sebentar. Kelihatan ya? Sudah terlihat? Ya, sudah. Bisa Mas. Sudah. Materi kali ini sebenarnya
adalah materi workshop saat saya diminta untuk menjadi salah satu juri di satu lembaga keuangan nasional. Jadi pada saat itu sebelum kita menilai, itu kita dewan juri melakukan semacam workshop untuk mencari tahu bagaimana sih menilai karya puisi gitu ya. Jadi boleh dikatakan secara umum ya beginilah para dewan juri di berbagai lomba semestinya melakukan penilaian terhadap puisi. Sebaliknya, kalau buat para penulis atau para penyair yang ingin menulis, ini juga bisa dijadikan dasar ketika mereka ingin mengikuti suatu lomba. Mungkin kalimat pertama ini yang saya ambil dari penyair Amerika, terasa terlalu heboh gitu atau terlalu dahsyat ya, bahwa puisi itu apa sih menurut Lawrence Ferlinghetti. Ini adalah puisi adalah sesuatu tulisan atau dia menyebutnya sebagai graffiti. Graffiti adalah coretan yang sifatnya abadi dan dicoretnya bukan kalau graffiti kan biasanya di tembok ya atau di bangunan gitu kan. Tetapi ini dia dikatakan bahwa dicoretnya itu di dalam hati setiap orang, everyone, berarti kan setiap orang ya. Kelihatannya memang sangat dahsyat sekali pengertian puisi ini. Tapi apakah benar seperti itu gitu kan yang terjadi kemudian. Nah, sementara kalau menurut William Carlos Williams, juga seorang penyair dari Amerika, sebenarnya sangat sulit untuk mendapatkan berita atau sesuatu yang bisa kita ambil ya sebagai berita atau sebagai yang mempunyai value dari sebuah puisi. Tapi kalaupun tidak ada yang melakukan itu, banyak juga orang yang meninggal karena sesuatu hal yang justru tidak ditemukan di dalam puisi itu. Artinya sebagai sesuatu yang kalau tadi kan terlihat sangat adiluhung ya pengertian puisi dari Lawrence Ferlinghetti, tapi William Carlos Williams ini seolah ingin memberikan jalan tengah, meskipun sebenarnya juga masih menyebutkan bahwa puisi itu adiluhung, tetapi secara lebih sederhananya dia mengatakan bahwa ya kalaupun orang menganggap puisi ini nggak penting gitu ya, dengan bahasa sederhananya, kalau menganggap bahwa puisi ini nggak penting, di luar sana banyak orang yang meninggal, menderita, justru karena sesuatu yang tidak ada di dalam puisi itu. Lalu ada seorang penyair lagi yang mengatakan bahwa sebenarnya apa sih isi puisi itu ya? Puisi itu adalah berkaitan dengan perasaan, berkaitan dengan passion atau rencana, dengan cinta, dengan jeritan batin, tangisan gitu ya. Dan semua itu adalah mendirikan sifat atau sikap manusia di dalam kehidupan. Gitu. Jadi yang jelas, kalau tidak merasakan itu kan berarti bukan manusia ya. Kalau tidak merasakan emosi dan sebagainya itu bukan manusia. Sehingga ini penyair dari Filipina, Sionil Jose, dia mengatakan bahwa puisi itu pastinya bukan dibuat dari zombie untuk zombie. Nah dari itu semua kita merumuskan bahwa
puisi itu sebagai sesuatu yang membantu kita menjadi manusia yang utuh. Kenapa gitu ya? Ya karena puisi membantu kita berdamai dengan banyak hal yang membuat kita menderita seperti kemarahan, frustasi, patah hati, bahkan sakit kepala, tak berdayaan, depresi dan sebagainya. Jadi kalau dikatakan secara sederhananya puisi itu semacam pelipur lara dari apa yang kita rasakan terhadap dunia ini. Nah, saat itu karena tadi saya katakan bahwa pada waktu itu ini adalah bahan untuk perumusan penilaian puisi dari sebuah lembaga keuangan yang berkaitan dengan tata kelola keuangan, inventaris kekayaan negara. Pertanyaannya adalah bagaimana sih menyangkutkan tema yang mereka punya gitu dengan kemungkinan yang puisi-puisi yang dibuat oleh para pesertanya. Sebab kan agak sulit ya, tema inventarisasi kekayaan negara itu sulit sekali sebenarnya kita masukkan ke dalam karya seni. Ya mungkin banyak hal yang bisa kita jadikan tema, tapi menurut kami saat itu ini lembaga ini sangat memiliki fungsi yang sangat sulit untuk dilakukan oleh mereka yang bukan bidangnya. Jadi saat itu kita berpikir kalau inventarisasi itu gimana ya memuisikannya. Tapi kita lihat bahwa ada contoh dari penyair Amerika yang membuat satu puisi tentang akuntabilitas. Akuntabilitas itu adalah sesuatu yang sifatnya adalah ketertiban, kemudian mengelola sesuatu gitu ya. Ternyata bisa kok gitu ya bahwa hal yang sulit itu bisa dipuisikan juga. Meskipun nanti kalau kita baca nanti bisa didapatkan ininya kayaknya kok berat gitu ya. Bahkan mungkin tidak nyambung ya ke arah inventarisasi gitu. Tapi ternyata bisa kok itu dipuisikan. Jadi William A. Stafford itu memuisikan satu malam di mana dia masuk ke dalam eh, perpustakaan gitu ya. Tapi dia juga menggambarkan perjalanan dia sampai ke perpustakaan itu dan dia menempatkan imaji-imaji yang terlihat di dalam perjalanannya itu dan selama di dalam perpustakaan itu ke dalam puisi. Jadi ternyata bisa gitu loh membuat sesuatu yang tertib eh, apa menginventaris sesuatu menjadi suatu puisi gitu ternyata bisa gitu. Dari sini ya akhirnya kita berpendapat bahwa sebenarnya tema itu sesuatu yang harus dikelola dengan baik, harus diolah dengan baik oleh para penyair gitu ya, sebagai eh, bahan dasar dari puisi itu. Jadi sebenarnya kan kalau kita ringkas jadi puisi adalah cara menyampaikan isi hati kita dengan bahasa figuratif dan menggunakan alat-alat kritika, tetapi tema itu menjadi sesuatu amanat yang terkandung di dalamnya dan akan tersampaikan dengan baik. Jadi ketika menulis puisi yang jelas penguasaan dari tema adalah sesuatu yang penting, kemudian juga bagaimana dia mengolahnya, menempatkannya ke dalam tubuh puisi itu, dan pada akhirnya bisa tersampaikan sesuatu yang kalau saya sering bilang di kelas puisinya Mas Buset itu begini,
pembaca itu tidak pernah, atau kita tidak tahu sama sekali bahwa pembaca itu memiliki ilmu telepati, di mana dalam puisi pun sebenarnya harusnya apa yang ingin kita sampaikan itu bisa diambil atau dicerna oleh pembaca. Artinya ketika kita menuliskannya itu memang tidak bermaksud untuk mencairkannya, tetapi kita tidak apa ya, membuat puisi yang gelap gitu ya, puisi yang tidak prismatik, puisi yang sulit untuk ditembus oleh pembaca gitu. Puisi yang baik sebenarnya adalah puisi yang pembaca itu bisa mengerti apa sih dia mau ngomong apa sih gitu. Tapi meskipun pada akhirnya belum tentu itu yang sebenarnya diinginkan oleh si penyairnya, tetapi pembaca itu bisa menangkap sesuatu dari situ, kemudian interpretasikannya sesuai dengan kemampuannya, sehingga dia punya kesimpulan sendiri gitu loh tentang puisi itu. Kemarin saya baru membantah pendapat seseorang tentang puisi Chairil Anwar ya, karena banyak yang mengatakan puisi Chairil Anwar itu terlalu personal, individualis gitu. Tapi ketika saya baca lagi, dan memang itu sesuatu yang saya temukan dari dulu gitu ya, udah lama saya temukan, kok sepertinya puisi-puisi beliau itu sangat personal sekali ya, ngomongin percintaan, ngomongin tentang ya, terutama puisi yang terasa sangat ketika dibahas pun itu sulit untuk orang masuk ke dalam puisi tersebut. Itu Mirat Muda, Hayal Muda, itu sesuatu puisi yang menurut saya itu awalnya menurut saya itu ini sangat personal. Orang tidak mungkin bisa menyatakan dirinya sebagai Hairil atau menyebutkan orang lain sebagai Mirat di dalam puisi tersebut gitu. Tapi setelah saya teliti satu persatu kata per kata yang digunakan, saya menemukan bahwa enggak seperti itu kok gitu loh. Ternyata ada bagian-bagian yang Chairil Anwar biarkan terbuka. Dia menggunakan perlambang atau imaji dirinya dengan Mirat itu sebagai kalau boleh dikatakan majas sinekdot ya, sinekdot pars proto, bahwa dia menganggap orang lain atau sekelompok orang itu sebagai Mirat, sebagai Chairil gitu, di dalam puisi tersebut. Dalam puisi itu ada kesan sangat kuat bahwa Mirat dan Chairil itu ingin dilegendakan seperti halnya dengan Romeo dan Juliet, Bangsa Cara Ragam Patmi, Dayang Sumbi, dan Gunung Galunggung, saya lupa. Ya, intinya ada banyak ya, Rojonggang Banu Bodowo, itu yang ingin disampaikan. Jadi dia memperlambangkan percintaan dia dengan Mirat itu sebagai sesuatu yang kemudian justru menjadi universal. Itu yang baru malam kemarin saya telaah kembali ya tentang hal itu. Jadi balik lagi bahwa puisi yang baik ya sebenarnya bukan yang ketika saya misalnya ingin mencitrakan sesuatu dalam cerita saya, terus kemudian saya singkat-singkat dipadatkan sehingga orang lain itu tidak mengerti gitu, seolah-olah kemudian itu menjadi bahasa yang puitis gitu kan, atau seolah-olah itu menjadi puisi, padahal
itu adalah apa namanya, sajak gelap. Karena pada dasarnya ya kalau kita bicara tentang puisi itu kan pada dasarnya pertama puisi itu eh, di dalam dunia Yunani digunakan untuk menceritakan sesuatu kan, menceritakan peristiwa, mengagung-agungkan orang. Bahkan kalau kita sering baca tulisan-tulisannya Mario F. Lawi itu kan puisi digunakan untuk menceritakan kondisi sosial masyarakat atau sosial budaya masyarakat gitu kan, tentang bagaimana misalnya perempuan merawat tubuhnya di zaman Yunani, kemudian bagaimana misalnya orang-orang Romawi zaman dulu itu menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh gitu kan. Itu semua dalam bentuk puisi gitu. Jadi semua itu pada akhirnya orang bisa mengerti gitu kan bahwa bentuk-bentuk itu adalah cerita-cerita itu atau kisah-kisah itu atau tulisan-tulis artikel pun kemudian menjelma menjadi puisi gitu. Bahkan lebih ini lagi kalau misalnya kita bicara tentang kitab suci ya, bahwa dalam hal ini kitab suci yang saya pahami Alkitab gitu, bahwa ada cerita tentang sejarah kerajaan itu pun dituliskan dalam bentuk puisi. Karena pada saat itu puisi itu adalah bentuk tulisan yang menggunakan metrum atau aturan-aturan penulisan tertentu gitu ya. Seperti kalau di Mahabharata pun sebenarnya itu cerita tapi bentuknya adalah puisi gitu kan. Kakawin itu puisi. Terus kemudian di khususnya di Jawa itu tembang-tembang itu sebenarnya juga puisi dengan aturan-aturan penulisan yang ketat gitu. Itu pernah saya lakukan di buku saya Berlatih Solmisasi. Itu salah satunya adalah membongkar atau menggunakan tubuh tembang-tembang Jawa itu sebagai puisi yang kita bisa isi dengan sesuka hati isinya, tetapi aturan penulisannya itu saya pada saat itu mencoba dengan sangat ketat mengikuti aturan-aturan itu. Mas Jadi Dedi, mohon maaf sebentar, Mas Dedi mungkin bisa diperkeras volume suaranya, banyak ini peserta yang mengatakan suaranya kurang terdengar katanya Mas. Diperkeras volume suaranya. sorry. Ya, Lanjut. ya. Jadi pada saat itu temanya adalah akuntabilitas, dan di sini kita bisa menemukan adanya puisi yang juga berkaitan dengan akuntabilitas gitu. Artinya tema apapun eh, tema apapun itu bisa disampaikan dalam tubuh puisi. Nah, persoalannya kemudian adalah bagaimana kita melihat apakah puisi itu ditulis dengan baik. Nah, menggunakan contoh pada saat itu ya, kita menggunakan contoh puisinya Mas Joko Pinurbo yang berjudul Mata Air. Dari puisi tersebut kita menarik beberapa hal mengenai puisi yang baik, yaitu yang pertama, temanya itu akan tergambar dengan jelas sebagai unsur utama dan itu bisa terbaca oleh para pembacanya. Yang kedua, bentuknya, karena sekarang kan puisi itu bentuknya sangat beragam ya. Sekarang ada yang boleh dikatakan kalau dalam bahasa Inggrisnya itu free verse ya, bebas gitu. Jadi sudah tidak terikat dengan aturan-aturan penulisan puisi seperti di zaman-zaman dulu gitu ya. Jadi yang penting mau balada, mau dengan cara menulisnya dengan cara seperti bercerita ataupun dengan cara menggunakan lagu atau dan sebagainya, itu yang penting sesuai atau pas aja sebenarnya dengan apa yang mau disampaikan itu. Kemudian ya diksi itu sudah pasti, artinya kita melihat bahwa
penyair yang baik itu pasti kosakatanya itu akan sangat banyak yang dia gunakan, baik itu kosakata dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah mungkin gitu kan, karena sekarang kan boleh dikatakan dengan ya globalisasi boleh dikatakan, bisa juga dengan menggunakan bahasa asing dan sebagainya, dan orang pada akhirnya kalau mau menyelidiki pasti akan ketemu sih artinya itu apa. Jadi diksi itu sangat sangat penting dan akan mencerminkan bahwa penguasaan bahasa dari si penyairnya. Kemudian imaji-imaji yang digunakan atau citraan-citraan yang dia gunakan itu eh, boleh dikatakan tidak rumpang atau tidak aneh, tidak ganjil. Ketika misalnya kita kita menuliskan sesuatu tapi yang misalnya kemarin tuh di contoh kelas puisi itu ada yang menuliskan satu citraan tertentu, kemudian banyak yang menanggapinya kok rasanya aneh ya, itu karena tidak sesuai dengan kenyataannya gitu. Nah itu hal yang seperti itu orang kadang berpikir, wah ini puitis nih kalau di juxtaposisi, oh ini puitis kalau misalnya dibuat surrealis gitu ya. Tapi ya kita namanya bahasa sebenarnya kan kita ingin menyampaikan sesuatu yang harusnya dimengerti oleh orang lain gitu. Jadi secara logika berbahasa, meskipun bukan berarti sesuai dengan tata bahasa ya, karena tata bahasa penulisan subjek, predikat, objek, keterangan itu adalah sesuatu hal ya gitu. Tapi puisi tidak harus selalu mengikuti aturan tata bahasa gitu. Tapi citraan itu harus masuk ke logika kita. Kalaupun misalnya dibuat nyeleneh atau dibuat tampil ganjil gitu, itu akan memancing reaksi keingintahuan. Emang ada ya begitu ya? Emang ya seperti itulah. Dan imaji yang atau citraan yang berhasil ya seperti itu, yang memancing sikap kritis dari kita gitu. Kemudian yang kelima adalah membuang hal-hal yang tidak esensial pastinya, karena puisi adalah bentuk ringkas dari suatu tulisan gitu ya, sehingga misalnya menaruh atau menempatkan beberapa keterangan terhadap sesuatu udah pasti akan membuat bagian itu menjadi banyak yang bisa kita buang. Yang keenam adalah tidak berpretensi terhadap sesuatu hal yang bukan muluk-muluk ya, bukan memegahkan ya, karena memang puisi itu pasti yang menarik adalah yang megah, indah gitu ya. Tapi muluk-muluk dalam hal ini, ya kalau tidak penting ngapain ditulis gitu ya misalnya, yaitu sebenarnya hampir terkait dengan yang nomor 5 gitu. Dan ketika misalnya inginnya seperti ini, tapi kemudian penggarapannya tidak merujuk ke sana, kita yang membaca itu merasa bahwa ini kayaknya tergesa-gesa nih nulisnya, dan itu tidak baik gitu. Yang ketujuh, mempunyai hubungan emosional. Di sini sebenarnya bukan berarti kita jangan dicelaki mengertikan bahwa kalau kita menulis itu seolah-olah ingin melibatkan pembaca. Karena banyak yang seperti itu ya, pengennya kenapa sih misalnya kenapa menulisnya dengan gaya seperti surat cinta gitu ya. Karena pengen ada hubungan nih supaya pembacanya bisa terhanyut gitu. Sebenarnya nggak perlu juga seperti itu gitu. Tapi sesuatu hal yang ketika kita bicarakan dan hal itu real, karena banyak orang membuat puisi itu seolah-olah itu daya kreasi, daya cipta terhadap sesuatu gitu. Boleh dikatakan kalau kita baca lagi ternyata ini kok kosong ya, karena itu jadi ingin menyampaikan sesuatu yang nggak ada gitu. Padahal harusnya sesuatu tema ataupun unsur di dalam puisi itu harusnya sesuatu yang real, sesuatu yang memang orang lain pun bisa mengalami. Misalnya contoh
patah hati gitu kan, ya siapa yang nggak pernah patah hati gitu kan, atau misalnya mengalami kegagalan, ya siapa yang nggak pernah mengalami kegagalan, seperti itulah. Atau ya jatuh cinta, itu siapa yang nggak pernah mengalami jatuh cinta. Jadi hal seperti itu ketika kita tulis itu, yo sudah pasti orang akan mengalami, pernah mengalami dan kemudian merasa punya hubungan emosional dengan tulisan tersebut. Atau misalnya kita, kalau kita bicara lebih luas lagi, eh, bahasa Indonesia gitu ya, misalnya siapa ya, orang mana di daerah Indonesia yang tidak mengalami penjajahan, semua masih mengalami penjajahan, seperti itu. Eh, ya tadi ini sehubungan dengan diksi kemudian citraan, pada akhirnya juga ketika mereka menemukan, pembaca menemukan sesuatu yang, kok kayaknya ini baru denger ya, nah itu puisi yang berhasil adalah puisi yang memantik reaksi intelektual dari pembacanya, seperti itu. Nah kemudian ya tadi sebenarnya karena kita pada saat itu adalah ingin ingin menilai suatu puisi gitu ya, jadi kita melakukan pembedahan beberapa hal menjadi beberapa metrik. Misalnya hal yang pertama biasanya adalah tema. Karena ini adalah puisi lomba ya, puisi lomba kemudian punya tema tertentu, jadi tema akan menjadi bagian terbesar dari eh, penilaian dalam puisi. Tapi kalau kita mau menulis sendiri pun sebenarnya tema itu, contoh seperti lomba manuskrip DKJ kemarin lah misalnya, itu walaupun tidak ditulis di dalam persyaratannya bahwa manuskrip itu harus satu tema gitu ya, tidak pernah, tidak ditulis di dalam persyaratan itu. Eh, tapi kemudian ketika kita mendengar pertanggungjawaban dari Dewan Juri, tema menjadi sesuatu yang dipentingkan. Tapi hal itu justru menjadi apa ya, titik tolak buat seorang penulis puisi atau penyair yang ingin, misalnya ingin menerbitkan buku gitu. Karena kalau kumpulan puisi ibaratnya seperti album lagu gitu ya, bisa saja isinya macam-macam gitu ya, tapi akan lebih baik lagi misalnya dalam satu buku itu mencerminkan apa nih, entah mencerminkan tahapan kita menulis, entah mencerminkan tahapan kita, wawasan kita misalnya, atau mencerminkan pandangan kita terhadap sesuatu, entah itu bangsa atau apa gitu ya. Misalnya contoh yang terakhir yang saya sempat tulis itu adalah buku dari M. Aan Mansur tentang pisau dan luka itu ya. Mengapa pisau tidak memaafkan luka, atau mengapa luka tidak memaafkan pisau, saya lupa judulnya, balik-balik. Tapi itu kemudian ketika saya sampaikan, ketika saya baca kemudian saya sampaikan tulisan saya ke dia, Aan langsung mengatakan bahwa kok bisa kebaca ya bahwa saya memang menuliskan, sedang berusaha memasukkan persoalan-persoalan tentang bangsa ini ke dalam skup keluarga gitu. Ya harusnya memang seperti itu ya, bahwa apa, kebalikannya, pembaca yang baik itu bisa mengetahui hal itu meskipun tanpa dikatakan, karena ya tadi puisi yang baik itu real, puisi yang baik itu punya tema yang bisa digali gitu ya, meskipun katakanlah misalnya tadi yang saya katakan tidak persis dengan benar tebakan saya atau anggapan kita atau telaahan kita terhadap puisi-puisi dalam buku tersebut, tapi setidaknya ketika ada kemiripan gitu. Dan itulah yang tadi saya bilang bahwa puisi yang baik itu bersifat prismatik, orang bisa menembus, orang bisa mengerti pancaran cahayanya ke arah mana atau warna apa yang dia gunakan di dalam penulisan puisi itu gitu. Itu kelihatan gitu.
Kemudian yang kedua adalah bahasa. Di sini kotak bahasa ini berbicara tentang kemampuan dari penyairnya sebenarnya. Dan ya tadi kan kalau penyair yang baik itu pasti penguasaan bahasanya, penguasaan kosakata atau pemilihan diksinya itu udah pasti oke lah. Dia banyak menggunakan istilah ataupun alusi yang menyender pada peristiwa kayak gitu, itu sudah pasti harus bisa penyair yang baik, gitu kan. Terus gaya bahasa udah pasti, pencitraan atau di sini pemilihan imaji, tapi sebenarnya lebih pada pembentukan citraan tadi, gitu. Permainan bentuk sebenarnya pada saat itu kita tahu ya bahwa bahwa karena ini eh, pesertanya adalah orang-orang yang sudah agak berumur gitu ya, yang 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 apa sudah pasti punya pengalaman dengan kalau puisi itu apa sih? Puisi itu larinya ke pantun kah, ke seloka, gurindam dan sebagainya gitu. Jadi kita ingin tahu gitu. Waktu itu kita ingin tahu seberapa pinter sih, seberapa lihai, bukan pintar, sorry, maaf. Seberapa lihai mereka itu mengolah bentuk-bentuk lama itu menjadi atau diisi dengan tema-tema baru ataupun gaya bahasa yang kekinian lah dalam tanda kutip gitu ya. Dan yang terakhir ini lebih pada puisinya itu sendiri secara bangunan ya, karena tadi bangunan puisi itu kan terdiri dari kata sudah pasti, ada citraan, ada tema yang tercantum di dalam secara intrinsik gitu ya. Punya imaji citraan-citraan tadi itu peletakannya, penggunaannya apakah sudah pas atau belum. Jadi kita kita bisa melihat itu dan waktu itu kita sepakat menggunakan dulce et utile itu sebagai kuncian gitu ya, bahwa puisi yang baik ya uh, akan kompleks, tetapi walaupun kompleks dia akan tetap utuh gitu. Nah, ini yang tadi saya secara garis besarnya ini penyair Amerika juga, Auden mengatakan bahwa puisi itu sebenarnya adalah ekspresi yang jelas, gitu ya, ekspresi yang jelas dari berbagai macam perasaan. Disinilah yang pada akhirnya menjadi kuncian bahwa puisi yang baik ya kompleks tetapi utuh. Kompleksnya dalam hal bagaimana dia membicarakan sesuatu gitu ya, tapi pada akhirnya kita bisa menemukan bahwa ada satu keutuhan rasa yang terasa di dalam puisi tersebut. Nah, bagaimana sih kemudian waktu itu kita ingin ada wow factor dari masing-masing peserta gitu ya. Karena wow factor itu juga boleh dikatakan yang kalau kalau beberapa waktu lalu orang suka bilang temukan gaya ucapmu sendiri gitu atau gaya tulismu sendiri. Ya sebenarnya nggak orang tuh kemudian waktu itu ya termasuk saya beberapa tahun yang lalu itu merasa wah saya pengen kayak siapa ya, kayak kalau boleh diceritakan kan sebenarnya uh, uh, kita itu ya dalam peta puisi kan ada setelah Pujangga Baru kemudian Hairil melakukan revolusi, kemudian Hairil itu menciptakan sesuatu di mana ya mudah-mudahan kalau tulisannya dilihat dimuat itu akan ketahuan sebenarnya bagaimana sih dia meletakkan aku gitu ya, yang banyak orang banyak yang membantah seperti tulisan di Tengara kemarin itu, sebelum Hairil juga banyak yang menggunakan aku gitu kan, tetapi
ada sesuatu yang orang tidak tahu, kalau kita telisik tuh akan menjadi tahu. Sorry, maaf bahasanya, takutnya salah ya gitu ya. Jadi kalau kita telisik tuh ada yang sangat unik sehingga membuat bahwa akunya Hairil itu beda dengan aku-aku yang sudah dilakukan oleh orang sebelum dia gitu. Kemudian dari Hairil yang sangat menurut orang sangat individualis, sangat ekspresif, eh, personal, kemudian atau boleh dibilang kalau kalau saya menurut bahasa saya itu sangat egosentris gitu ya, perasaannya meledak-ledak, dia meledakkan perasaan, muncullah Sapardi yang mengambil emosi itu dan meletakkannya ke benda-benda atau sebuah panggung yang isinya adalah benda-benda, termasuk di situ misal meskipun dia menyebut aku ataupun kau atau orang itu, dia selalu memainkannya dengan entah itu batu, kolam, api, kayak gitu, hutan terbakar dan sebagainya. Atau kalaupun disebut orang misalnya ketika dia menggarap Marsinah gitu ya, tapi semua perasaan itu diletakkan ke dalam. Jadi kalau boleh dibilang mungkin juga berkaitan dengan pengalaman pribadi Pak Sapardi bahwa dia sangat dekat dengan uh, pewayangan atau dalang gitu ya, cerita-cerita seperti itu. Sapardi menjadi dalang yang memainkan wayang itu dengan berbagai macam benda itu, di mana perasaan atau emosi itu ada dihidupkan di dalam peran-peran dari benda-benda itu. Kemudian kalau selanjutnya, meskipun sama, kalau saya membaca ya, mungkin teman-teman bisa bisa melihat dengan cara pandang yang berbeda. Kemudian saya agak loncat, Jokpin gitu kan, Joko Pinurbo mirip, mencoba mirip atau memadukan dengan Sapardi gitu ya. Tapi dia kemudian kalau tadi kan benda-benda ya, kalau tadi Hairil itu perasaan aku, kemudian Sapardi meleburkan perasaan itu ke dalam benda-benda ataupun semacam drama, panggung, wayang gitu ya. Nah, Jokpin melihatnya bahwa sudah bukan di luar, dia sebenarnya tetap seperti Sapardi gitu ya. Dia tetap seperti Sapardi memainkan satu satu drama kecil gitu, meskipun secara cuma lingkupnya aja yang berbeda. Lingkupnya adalah kalau tadi Sapardi benda-benda yang benda-benda yang apa ya, anggun gitu ya, benda-benda yang eksotik. Jokpin pada kehidupan atau benda-benda yang sangat sangat egaliter, sangat apa ya, sederhana. Karena beliau pernah berkata pada saya bahwa cara dia menggarap adalah berbeda dengan Sapardi yang kelihatan menata itu dengan anggun gitu ya, kayak wayang kan ditatah dengan baik, kemudian cara memainkannya pun dengan bahasa yang adiluhung gitu ya. Nah, kalau kalau Jokpin dia mengambil itu tetapi memainkannya dengan benda-benda yang ada di sekitar dirinya. Kemudian bertautan dengan Hairil juga, dia ambil perasaan-perasaan itu tapi dia mainkan di dalam aku yang ada di dalam pentas kecil yang dia mainkan itu. Gitu. Nah, gaya ucap itu sebenarnya boleh dikatakan tadi perjalanannya seperti itu kalau di peta perpusian di Indonesia yang saya lihat. Mungkin teman-teman bisa lihat dengan kacamata yang lain. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan itu harusnya adalah sesuatu yang sangat dekat dengan diri kita. Masing-masing orang kan hidup dalam keluarga yang berbeda. Meskipun sama ya, ayah, ibu. Mungkin beda lagi dengan Norman misalnya punya
hubungan individualnya yang lebih berbeda gitu ya. Terus pokoknya beda-beda lah, kayak Michael Johanni dengan misalnya dengan Jakarta urbannya kayak gitu ya, karena dia sempat mengatakan bahwa dirinya itu terombang-ambing atau nowhere man, karena dia besar di Australia, kemudian di Jakarta gitu ya. Jadi masing-masing itu akan terbentuk dengan pengalaman pribadinya gitu. Pengalaman individual itu harusnya bisa dikaitkan dengan sesuatu yang lebih besar, dan itulah sebenarnya yang dimaksud dengan gaya ucap atau kekhasan gaya ucap atau gaya tulis dari masing-masing penyair. Jadi kalau boleh dibilang di sini sebenarnya salah satu, tadi sebenarnya saya nggak mau ngomong tentang tips and trick ya, tapi ya ini kebuka juga sih bahwa nggak perlu mencari sebenarnya gaya ucap itu seperti apa sih gitu ya, tapi ya balik lagi karena Anda adalah orang yang sangat unik gitu, tidak ada orang yang seperti Anda. Jadi tinggal bagaimana mengeksplor di sekitar diri kita, pekerjaan kita, teman main kita, itu aja untuk menciptakan gaya ucap masing-masing yang khas gitu. Ini karena menurut filsuf Friedrich Nietzsche ini kan dia mengatakan para penyair itu sebenarnya orang yang nggak tahu malu gitu loh. Karena mereka itu pengalaman hidup mereka itu justru digembar-gemborkan ke orang lain. Dan itulah sebenarnya gaya ucap, gitu. Pengalaman hidup kita. Begitu. Dari ini, ya itu tadi pekerjaan, dari salah satu pekerjaan yang berhubungan dengan penilaian puisi lomba ya. Itu sih yang bisa saya bagikan atau saya share, yang saya bagikan ke teman-teman sebagai sesuatu pengalaman. Barangkali dari sini teman-teman bisa mengambil sesuatu yang baik, karena kalau saya merasa ada hal yang masih buat saya sangat jadi pekerjaan ya, karena saya lahir dan besar di Jawa Tengah, tapi sama sekali tidak tahu, karena saya hidup di Pantura, Jawa Tengah gitu ya. Jadi secara kalau dibilang orang Jawa ya iya gitu kan, tapi bahasanya berbeda. Kehidupannya juga kalau orang Jawa Tengah kan rata-rata ya lebih banyak menggunakan sopan santun dengan tata krama bahasa gitu. Kalau di saya tidak gitu. Terus kemudian saya mengembara ya sekolah di daerah Sunda, dan tidak bisa karena waktu yang sangat sangat sebentar, tidak bisa mengambil apapun, misalnya tidak mungkin belum terlalu jenak untuk mengolah apapun dari daerah daerah Sunda atau Jawa Barat, kemudian bekerja di Jakarta, dan karena pekerjaan jadi juga tidak bisa terlalu luas lah untuk mengolah Jakarta. Sekarang tinggal di Tangsel, makin nggak tahu. Nah, jadi kalau tadi Michael Johanni merasa dia bukan orang dari manapun gitu kan, kalau saya lebih bingung lagi, saya orang mana ya gitu. Begitu sih pengalaman yang bisa dibagikan mengenai dunia menulis puisi. Udah 30 menit kan, lebih malah ya. Baik, terima kasih Mas Dedi, luar biasa sekali nih pemaparannya, berdaging semua nih, saya catat semuanya. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, Mas Dedi, saya ingin menyapa dulu, ada
Pak D, penyair, Pak D Buset, beserta pasukannya dari kelas Puisi Bekasi. Terima kasih sudah hadir. Ada juga Mas Hilmi Faik, editor Kompas, yang juga sempat menjadi narasumber di kelas menulis daring Elipsis ini beberapa waktu yang lalu. Selamat malam, Mas Hilmi. Ada Mbak Denting Kemuning dan Mbak Iis Singgi. Terima kasih. Baik, sahabat kelas menulis daring Elipsis, kita buka sesi tanya-jawab. Ini pemaparan yang sangat menarik. Kepada peserta yang ingin bertanya langsung atau berkomentar kepada Mas Dedi, kami persilakan untuk membuka video dan mikrofonnya. Ada Pak Syarifuddin dari Tanjung Balai. Silakan Pak Syarifuddin. Ya, terima kasih moderator. Suara saya dapat didengar dengan jelas? Bisa Pak, jelas sekali. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada narasumber hebat yang telah memberikan pencerahan mengenai puisi dan penilaiannya. Juga kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya Saparudin Marpaung sebagai penulis puisi pemula lah saya bilang, tapi pencinta puisi lah dalam dunia kepenulisan puisi. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya ajukan kepada narasumber hebat kita pada malam hari ini. Yang pertama, judulnya ini tadi puisi dan cara penilaiannya gitu lebih kurang ya, yang saya baca di katakan di kolom WhatsApp. Dalam pemikiran saya tadi cara menilai puisi seperti itu. Tapi nggak masalah lah, itu saya tanyakan. Apakah ada suatu katakan pelatihan dewan juri khusus atau pelatihan kurator khusus atau kursus untuk menilai puisi ini? Kalau keahlian lain kan seperti katakan menerjemahkan, kita ada mungkin pelatihan translator khusus. Lalu bagaimana dengan puisi? Ada nggak katakan seperti kursus kuratornya sehingga mendapat sertifikat kompetensi khusus? Itu yang pertama saya tanyakan. Bisa ditangkap pertanyaannya ya Mas ya? Halo? Oke, Pak. Ya, ya, terima kasih. Yang kedua, terkadang termasuk saya sendiri, saya mengirimkan puisi ke suatu event. Puisi tersebut ditolak lah katakan. Lalu ada event lain yang katakan membuka dengan tema yang sama. Saya coba, ternyata puisi saya tersebut diterima. Ini mohon diberikan tanggapan dan pencerahannya. Yang ketiga, cukup 3 aja mungkin kesempatan bagi yang lain. Ya, dalam menulis puisi ini, sejauh mana kita harus melaksanakan research terhadap penulisan puisi yang baik. Dan kemudian yang terakhirnya, apakah aturan PUEBI harus diterapkan, diberlakukan dalam penulisan puisi ini? Terkadang saya baca-baca suatu puisi itu ada yang huruf kapital judulnya semua, ada yang kata-kata huruf pertama dalam satu katanya yang huruf kapital, kemudian penggunaan kata sambungnya, partikelnya, bagaimana sebenarnya aturan PUEBI yang harus diterapkan. Nah, itu aja, saya kasih pantun lah walaupun biar nggak tegang kali kita ini. Boleh ya moderator ya? Iya boleh, silakan Bapak. Oke, terima kasih ya. Udah patih meniup bangsi. Bangsi ditiup menyayat hati. Tetaplah terus menulis puisi, diterima atau ditolak, jangan berhenti. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak pantunnya. Baik, silakan Mas Dedi, barangkali bisa langsung dijawab atau mau ditampung dulu Mas Dedi? Ya, karena 3 pertanyaan ya, mungkin kita jawab langsung aja ya, karena 4 ya Mas ya? 4 ya? Oh iya benar. Ya, aturan ya. Oke, silakan Mas Dedi. Sertifikasi penjurian ya, boleh dikatakan demikian. Sebenarnya selama saya berkecimpung di kepenulisan puisi, belum pernah ada juri yang disertifikasi. Even ya, meskipun saya bahkan redaksi dari media pun tidak, rasanya ya belum pernah saya menemukan
mereka yang mempunyai sertifikasi untuk menyatakan bahwa puisi-puisi yang dipilihnya atau dikurasinya adalah puisi-puisi yang baik. Terus kemudian dia karena memang tidak ada lembaga legal yang berkaitan dengan ke profesi penyair ataupun juri puisi gitu ya, belum ada sih gitu. Bahkan para lulusan dari sastra Indonesia pun mungkin ya sebenarnya mereka punya ilmunya ya. Para para peneliti sastra, atau mungkin kalau tadi kan ada Mas Hilmi ya, mungkin Mas Hilmi bisa bantu menjawab sih itu. Tapi kalau menurut pengalaman saya memang belum pernah ada lembaga sertifikasi untuk juri puisi. Itu satu. Yang kedua tentang ditolak di satu lomba tapi diterima di lomba yang lain. Tadi sih sebenarnya di dalam paparan saya lebih kepada tema lomba ya yang menjadi kuncian pertama, apakah puisi tersebut bisa diterima atau tidak gitu ya. Meskipun kalau melihat beberapa antologi yang baru-baru ini, saya tidak melihat tema lomba itu menjadi satu kuncian. Bahkan saya takut salah ngomong, tapi bukan berarti suzon gitu ya bahwa beberapa antologi yang saat ini muncul, dibukukan atau bahkan menjadi satu kegiatan itu banyak yang menggunakan kedekatan pribadi dewan jurinya dengan pesertanya sih kalau saya lihat, tapi mungkin teman-teman yang lain tidak melihat itu, tapi nggak apa-apa lah. Kemudian riset dalam puisi pasti itu harus seperti halnya dengan menulis karya tulis yang lain, riset itu wajib, karena tadi bagaimana kita bisa menemukan diksi yang tepat pun itu satu riset tersendiri. Buka-buka KBBI dan sebagainya, mencari padanan kata di thesaurus, itu hal yang sering banget saya lakukan. Jadi itu riset, belum lagi tentang riset tentang tema misalnya, karena misalnya ya contoh seperti lomba puisi yang tanggal 31 itu Payakumbuh ya, saya lupa. Payakumbuh itu kan tokoh atau tempat ataupun sesuatu yang berkaitan dengan Payakumbuh, kan artinya kalau saya bukan orang Payakumbuh ingin menulis tentang Payakumbuh, ya saya harus mencari tahu apa-apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam tokoh ataupun benda-benda ataupun makanan yang ada di Payakumbuh gitu ya. Jadi riset itu penting. Terus Puebi, ejaan seperti tadi saya bilang bahwa SPOK itu bukan sesuatu hal yang wajib. Grammar atau tata bahasa itu bukan sesuatu yang wajib di dalam penulisan puisi. Mungkin ini bisa dikatakan kaitannya erat dengan lisensia poetika. Ada contoh seperti Aan Mansur suka nulis dengan huruf kecil gitu kan. Hasan Asbahani kalau nulis itu pertamanya itu kapital semua, kata pertamanya kapital semua. Itu suka-sukanya si penyair aja ingin mempunyai sesuatu ciri khas yang berbeda dalam ketika menulisnya. Atau seperti Bang Afrizal Malna yang menulis ya udah pasti dia tidak sesuai dengan grammar ya, karena memang dia memainkan logika berbahasa gitu. Gitu sih Pak Safarudin yang bisa saya jawab. Ya, baik. Terima kasih ya, Mas Dedi. Semoga sudah bisa menjawab semua pertanyaannya ya, Pak Syafarudin. Dari Tanjung Balai kita beralih ke Madura, ke Sumeneb ya, Mas Dedi. Ada Sriatun. Saya persilakan. Terima kasih Kak Ayu. Kedengaran apa tidak? Kok itu ya? Si. Benar, nggak benar?
Ada terdengar, Dek? Silakan. Tadi kan katanya tuh menulis puisi itu dimulai dari yang paling dekat, ya kan? Nah, menurut Sri itu yang paling dekat sama kita itu kan cinta ya. Anggaplah itu. Nah, tapi banyak orang yang bilang kalau kita mengangkat puisi cinta itu pasti klise. Maksudnya udah banyak di pasar puisi-puisi seperti itu kayak gitu. Nah, sementara kita tuh sepanjang hari pasti bentrokan sama yang namanya cinta itu ya kan. Nah, pertanyaannya gimana caranya mengelola puisi tentang cinta biar nggak jadi klise dan tetap apa ya, masih laku di pasar kayak gitu. Di pasar puisinya itu masih laku dan tetap dibaca enak gitu, nggak ngebosenin. Oh ini cinta lagi, kan kayak bosen orang itu. Jadi ya gimana mengantisipasi puisi cinta biar biar tidak klise dan tetap beredar di pasar kayak gitu. Sudah, itu aja pertanyaannya. Iya. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih, Dek Sriatun. Silakan, Mas Dedi. Ini tentang puisi cinta supaya tidak jadi hal yang lumrah dan masih bisa dijual, katanya Mas Dedi. Monggo. Sebenarnya agak ini ya, klise itu lebih kepada cara ungkap atau tadi ya gaya tulisnya. Ya kalau menulis cinta dalam puisi terus masih terlihat misalnya kata-katanya ya, aku menanti dirimu dengan kerinduan yang membelenggu misalnya. Ya itu akan jatuhnya akan klise, akan jatuhnya ya sudah udah pasti itu cinta gitu kan. Eh, caranya adalah kalau saya lihat kan ada banyak cara sebenarnya ya bagaimana menuliskan cinta. Cinta itu sesuatu yang sangat sangat luas sih, cinta kepada Tuhan, cinta kepada para nabi, cinta kepada agama, cinta kepada banyak banget, ya kan? Tidak semata cinta seorang kekasih terhadap kekasihnya gitu. Nah, cinta seperti apa yang sebenarnya mau kita tuliskan kan itu dulu kan. Eh, kita menulisnya cinta apa nih? Karena banyak banget. Kalau di dalam apa yang saya yakini, cinta itu ada eros, cinta manusia, hawa nafsu ya maksudnya cinta yang dengan nafsu, sampai pada cinta agape, cinta yang nggak butuh apa-apa sebenarnya, karena kalau dalam dalam apa yang saya yakini kan, ketika satu pihak sudah menyatakan cintanya, ia akan memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada yang dicintainya gitu. Jadi ya ibaratnya kemanapun orang itu pergi nggak bakalan ditunggu kan, seperti itulah contohnya ya. Jadi mau mau mengatakan cinta, pertama definisikan dulu cinta seperti apa yang sebenarnya ingin kita tuliskan. Terus menyingkirkan klise udah pasti, ya itu tadi, jangan terjebak pada bahasa-bahasa percakapan, jangan terjebak pada bahasa-bahasa yang sering didengar dalam tulisan yang seperti itu gitu ya, yang menurut banyak orang klise gitu. Itu klise itu adalah penyakit dari para penyair sebenarnya. Klise itu harus dihindari. Gimana caranya? Banyak membaca, banyak belajar lagi lah dengan ungkapan-ungkapan orang. Saya mencoba mengingat satu puisi dari penyair Amerika, namanya Joy Harjo. Joy Harjo ini Indian Amerika, native ya. Terus dia menuliskan perasaan senangnya menjadi seorang nenek, ya. Tapi dia menuliskannya dengan
menggambarkan bagaimana dia berada di ruang tunggu rumah sakit bersalin, kemudian dikaitkan lagi dengan penderitaan bangsa Indian Amerika ketika kedatangan para kulit putih, di mana tanahnya hilang dan sebagainya. Kemudian ketika cucunya itu lahir, dia seperti menggambarkannya seperti sebentangan Amerika itu mendapatkan pewarisnya yang sejati. Nah, itu kan nggak klise kan? Padahal yang dia omongin adalah gimana sih rasa bahagia punya cucu. Terus Heiichi Sugiyama, penyair dari Jepang, dia menggambarkan ini sesuatu yang menurut saya unik sekali. Mungkin kita sering merasakan, misalnya ketika kita sedang hangat-hangatnya bercinta dengan mencintai seseorang, kemudian meninggalkan rumahnya gitu. Nah, dia menggambarkan perjalanan dia pulang dari rumah kekasihnya itu, karena pasti yang ketika pulang dia naik kereta gitu kan. Jadi dia hanya menggambarkan dia melihat di jendela kereta gitu kan ke arah stasiun, dia melihat ada ruang-ruang kosong itu gitu kan, dan merasa bahwa sebagian demi sebagian dirinya itu memasuki ruang-ruang kosong itu. Nah, itu kan sederhana ya, maksudnya hanya apa sih ini kok puisi kok kayak cuman menggambarkan dia naik kereta terus melihat ke jendela di kereta itu, melihat ke ruang-ruang kosong di luar gitu, dan merasa dirinya sebagian sedikit demi sedikit hilang. Itu nggak klise gitu. Terus ada lagi Heiji Sugiyama juga menulis sama seperti Joy Harjo tadi ya, tentang cucunya gitu, rasa kangen dia terhadap cucunya itu dia menggambarkan dia berjalan ke rumah anaknya, apa yang dia lihat di jalan dan sebagainya, kemudian dia ragu ketika mau mengetuk pintu gitu kan, tapi dia merasa ingin segera membuka pintu itu karena dia mendengar suara cucunya. Seperti itu, sesuatu yang nggak jauh-jauh dari kehidupan kita sebenarnya, yang bisa kita pergunakan untuk menghindari klise. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa diambil ininya ya, kiatnya. Banyak baca lah, udah pasti itu udah pasti jadi cara untuk menghindari klise, ungkapan klise terutama. Iya, demikian Dede Sriatun. Jadi sebenarnya tema cinta ini selalu bisa jadi puisi yang menarik gitu ya Bang ya, dan tidak putus-putusnya untuk digali sebagai puisi. Baik, kita beralih selanjutnya Mas Dedi, kita ke Malang kepada Mbak Ii Singgi. Saya persilakan. Monggo Mbak Yu. Ya, Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Ya, jadi salam kenal dari saya. Malam ini sebenarnya saya lebih pada diskusi ya, bukan bertanya sebenarnya. Nah, saya setuju sekali sebenarnya, pertanyaan saya juga sama dengan Pak Syafarudin tadi. Jadi standarisasi juri dalam lomba atau antologi itu apakah ada tersertifikasi? Karena begini, menurut saya dan menurut pengalaman saya selama ini, kalau hanya sekedar seorang penyair, itu mungkin semua orang bisa melakukan itu, ya kan? Karena penyair itu punya karakter, punya ciri khas, kemudian punya apa yang paling kuat dalam dirinya, sehingga untuk menciptakan karya yang bagus dengan belajar membaca itu saya rasa bisa. Tetapi standarisasi menjadi seorang juri itu kan harus bijak ya, harus di tengah.
Misalkan gini, tadi Pak Dedi kan bilang puisi yang bagus adalah puisi yang prismatik seperti itu. Nah, suatu ketika dulu saya pernah berdiskusi dengan orang-orang yang dia suka dengan genre-genre nakal atau genre beling ya, puisi beling. Itu kan saya perhatikan puisi-puisi beling itu juga jarang kan dengan bahasa-bahasa yang bermetafor atau apa. Itu kan bahasanya juga lugas. Tapi bagus gitu kan. Bahkan puisi Dyavan pun yang di Wikipedia dikatakan puisi polos itu kadang saya juga menemukan puisinya bagus gitu. Nah, atau puisi gelap dengan mereka yang mengemari puisi gelap. Nah, saya sih sebenarnya malam ini ingin menyuarakan saja. Kan Pak Dedi, kemudian ada Pak Buset juga di situ, Pak Budi, ada Bang Hilmi yang saya anggap sebagai garis depan sih, garis depan di sastra Indonesia ya. Mungkin bisa menyuarakan isi hati saya bahwa mudah-mudahan untuk penjurian baik antologi maupun lomba puisi itu memang sebaiknya tersertifikasi tadi itu, karena ya itu tadi, untuk menjadi seorang juri itu beda dengan menjadi seorang penyair yang hanya bisa menciptakan sebuah karya. Sehingga apa? Sehingga kami para penyairnya itu memiliki kans atau peluang yang sama ketika maju bertempur seperti itu. Contohnya seperti saya sendiri kalau misalkan disuruh bikin puisi Dyavan nggak bisa kan gitu. Saya disuruh bikin puisi yang imajis misalkan, saya juga nggak bisa. Saya bisanya puisi yang deskriptif. Nah, kalau pas lagi jurinya pas nggak suka dengan saya, meskipun puisi saya bagus, ya pasti kalah. Sehingga apa? Kita tidak lagi berpacu pada ini selera juri bagaimana ya. Nggak gitu, tetapi lebih pada kebebasan kami sebagai penyair untuk berkreasi itu. Nah, yang kedua, mudah-mudahan juga bisa menyuarakan selama saya mungkin masih orang baru ya di puisi ya, tetapi sampai detik ini banyak event yang saya ikuti itu tidak memberikan satu tonggak ukur ya, kalau bahasa saya tonggak ukurnya. Kebetulan saya orang matematika, berangkat dari ilmu sains. Kalau di matematika itu jelas ya, garis dikatakan dua garis saling tegak lurus itu ketika membentuk sudut 90 derajat, misalkan seperti itu. Itu sedunia kan menyetujui ya dengan itu. Tetapi selama ini yang saya ikutin, kalau misalkan kirim antologi atau lomba, itu nggak ada standar puisi yang diminta lomba itu apa. Padahal sebenarnya itu kan juga hak 100% penyelenggara untuk membuat standar itu. Nah, di Indonesia yang selama saya masuk di perpuisian, belum ada yang berani membuat standar itu. Misalkan sebuah lomba standarnya seperti ini, kategorinya seperti ini, itu belum ada yang saya ikutin sampai saat ini. Tapi kalau pengalamannya Pak Dedi kan saya juga nggak tahu ya apa sudah ada gitu loh. Jadi kesempatan malam ini mungkin tidak saya gunakan sebagai bertanya, tetapi sebagai diskusi yang satu menyuarakan satu suara saya. Mungkin juga sebenarnya kalau ada diskusi dengan teman-teman yang lain banyak Pak Dedi obrolan semacam ini gitu. Cuman memang kayak kami apa sih kan gitu. Artinya kalau seperti Pak Dedi, Pak Budi, Bang Hilmi itu kan memang penggerak ya, berada di garis depan. Sangat mungkin melakukan itu seperti itu, sehingga dalam hal ini sudah nggak ada lagi lolos antologi karena memperkecil itu ya, lolos antologi karena dekat dengan jurinya, atau lolos antologi karena kita bisa membaca selera jurinya seperti itu. Jadi itu aja Mbak Ayu, terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya, kepada Bang Subhan juga ya sebagai garis depan. Mudah-mudahan suara saya ini bisa tersampaikan di teman-teman penyair yang lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama Mbak Iis Singgi. Silakan Mas Dedi, mungkin ditanggapi. Mbak Iis, sebenarnya apa yang dirasakan saya juga mengalami gitu ya. Tapi balik lagi itu lebih pada
pada sebenarnya saringan pertama dari kita untuk mengikuti lomba ya, kalau saya sih memang apa, memang memperhatikan siapa juri yang dipilih atau dicantumkan namanya dalam satu lomba atau event gitu ya. Selama ini saya memang jarang sekali mengikut sertakan puisi ke lomba atau event karena memang saya merasa saya nggak perlu melakukan itu gitu. Bukannya bersombong bahwa karena saya sudah bisa, enggak, bukan, karena memang banyak event atau banyak lomba yang memang saya tidak kuasai temanya. Seperti kemarin Payakumbuh gitu ya, saya nggak merasa saya nggak bisa untuk menulis itu. Saya nggak punya teman dari Payakumbuh yang bisa diajak berdiskusi gitu kan. Ada sih bang apa udah, tapi saya tidak dekat dengan beliau gitu ya, hanya sekedar saya hello kayak gitu. Terus saya membaca kegelisahan beberapa buku dia itu tentang kegelisahan merantau dan yang itu banyak dilakukan juga gitu. Jadi untuk tahu bagaimana Payakumbuh, ya orang Payakumbuhnya aja nulis tentang merantau, ngapain saya nulis itu gitu kan. Jadi memang nggak bisa gitu. Terus standarisasi, kalau begini sih sebenarnya, saya terlibat dalam 2 penjurian dan semuanya melakukan workshop gitu. Karena buat saya justru itulah yang membuat meskipun tanpa standarisasi ataupun sertifikasi, tetapi pada saat workshop itu kita melakukan beberapa hal ya. Contoh tadi ya, ada 3 part yang menjadi tolok ukur. Yang porsi terbesarnya sudah pasti adalah tema, karena ini lomba yang memiliki tema. Ketika tulisan itu tidak ada menyangkut pautkan tema, meskipun hanya menuliskannya, misalnya kan tadi tentang akuntabilitas gitu ya, atau akuntabilitas itu bahasa yang lain itu kan ketelitian, terus ada juga pengertian dan sebagainya. Nah itu kita melihatnya dari situ. Tema diambil dari apa? Pertama tentang apakah tema itu ada di dalam puisinya atau tidak. Kalaupun tidak secara lugas dituliskan di situ, itu pasti akan terbaca. Tetapi buat yang saya nggak mau ngomongin belum jago sih, tapi ketika dia memang hanya mampu untuk menuliskannya saja kata tersebut dalam puisinya, itu sudah kita masukkan ke dalam puisi yang akan kita nilai gitu. Jadi ada workshop, kemudian ada metrik yang disetujui, itu ada karena kami waktu itu memang tidak ingin menjatuh pada subjektivitas gitu ya. Saya mengikuti dua kali menjuri, dua kali menjuri, selebihnya saya banyak menjadi redaktur sastra juga, redaktur puisi juga seperti itu ya. Ada kalau di Lokomotex dulu ada tema-tema yang kita lontarkan, dan kalau tidak ada yang menyangkut pautkan itu ke dalam tema, ya udah pasti kita akan buang. Bahkan ketika jadi redaktur pun kita tidak langsung membuang, tapi kita membuat satu kotak lagi. Ini tidak masuk tema, tapi ini bagus. Kita masukkan ke kotak yang lain gitu. Jadi, ada sistem yang waktu itu saya, Bang Hasan dan teman-teman itu melakukan itu ya, sehingga boleh dikatakan berbalik lagi tadi, apakah ini kemudian harus yang seperti apa puisinya, apakah beling dan sebagainya? Enggak, kita waktu itu tidak berpatokan pada bentuk. Bentuk itu sesuatu yang lain. Kalau tadi dicermati itu ada metrik yang metrik kedua, bentuk gitu ya. Metrik pertama adalah tema.
merik kedua baru bentuk. Dibentuk pun selama dia tadi misalnya apa namanya menuliskannya dengan gelap atau terang sekalipun, kita akan tetap menilai itu karena ketika menuliskannya sudah pasti ada keterampilan sendiri yang bisa kita nilai. Dia misalnya dia ada waktu itu kalau nggak salah ada yang mengambil bentuk pantun, ada yang mengambil bentuk Carmina gitu ya. Itu tetap aja kita melihatnya bentuk apapun akan kita nilai, tetapi kita unggulkannya dari sisi kreativitasnya. Seperti itu sih. Ada apa namanya pembagian-pembagian yang jelas terhadap hal itu dan pemeringkatan yang jelas terhadap hal itu. Kita menggunakan scoring. Kalau bagus itu kita kasih berapa gitu ya. Kalau ini lumayan kita kasih berapa, ada scoringnya juga. Jadi selama saya menjuri itu kita menerapkan apa namanya ukuran yang tidak subjektif. Oh ini bagus menurut kita sesuai dengan selera, enggak. Itu yang kita coba jaga dan kita coba kami waktu itu coba buat bahwa ini apa namanya bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan kalau tadi ya yang tentang lembaga keuangan itu, ada satu teman kita yang gugur gitu. Kita kenal baik orangnya dan kita bilang sorry banget karya lu nggak masuk gitu kan. Karena kita bilang alasannya ini dan dia mengerti. Pada akhirnya dia pun akhirnya dia kecewa dan bilang tadinya dia merasa tertantang karena wah ini jurinya temen nih, gue bisa kali masuk gitu kan. Ternyata enggak. Karena kita menerapkan standar yang memang sudah kita buat matriksnya gitu. Gitu sih. Jadi saya balik lagi bahwa memang tadi di Indonesia rasanya memang belum ada sertifikasi atau lembaga atau standarisasi, tetapi pada saat saya dan Bang Hasan serta beberapa teman melakukan pemilihan puisi, baik itu untuk mata puisi, untuk lokomotek waktu itu, terus ketika dalam penjurian, kita punya sistem tadi dalam beberapa metrik ada nilainya gitu, sehingga semua tersaring memang benar-benar dengan ukuran-ukuran tersebut. Begitu sih caranya. Dan mudah-mudahan situ bisa juga ditularkan. Mungkin teman-teman di sini banyak yang tadi mampu untuk menyelenggarakan lomba ataupun event, dan supaya tidak jatuh pada subjektivitas, akan lebih baik kalau kita ada workshop dulu untuk merumuskan bagaimana cara kita menilainya gitu. Dan memang saya banyak tidak mengikuti lomba karena saya tidak yakin dengan penjuriannya, ataupun saya tidak misalnya tidak pernah mengirim ke satu media karena saya meragukan kredibilitas dari redakturnya. Ya, berarti kan sebenarnya saya dengan Pak Dedi kurang lebihnya sama ya, maksudnya keresahannya itu sama. Nah, mumpung ini kesempatan ngomong, ada orang-orang garis depan, mudah-mudahan saja bisa menyuarakan dan membuat satu pembaruan di negara kita gitu. Ya. Terima kasih banyak. Iya, baik. Terima kasih penjelasannya Mas Dedi, juga pendapat yang luar biasa dari Mbak Iis Singgi. Selanjutnya ini masih ada penanya yang ingin langsung berbicara kepada Mas Dedi. Saya persilakan, ada Abang apa Mas Halil ini. Dari mana Mas Halil? Silakan. Saya dari Madura, Sumeneb. Iya, oh iya, baik. Silakan Mas Halil. Oh ya, makasih kepada moderator sama Mas Dedi. Nah, tadi saya mendengar bahwa kata Mas Dedi, puisi yang bagus adalah puisi yang dapat dimengerti. Nah, ketika saya masih duduk di bangku SMA,
guru puisi saya mengatakan bahwasanya kelebihan puisi itu adalah untuk mengajak kita berpikir. Nah, pertanyaan pertama saya, apakah ketika puisi dapat dimengerti dan tidak harus berpikir lagi, apakah kehilangan fungsi sebagai alat untuk mengajak kita berpikir? Pertama. Nah, pertanyaan kedua adalah, apakah ketika bila kita mengikuti atau menulis puisi liris, yang saya ketahui bapak puisi liris di Indonesia adalah Sapardi Djoko Damono dan Gunawan Muhammad. Apakah kita menulis puisi dengan gaya liris tidak membuang-buang waktu atau membuang sisa umur kita, mengikut saja nulis puisi liris juga, tidak membuat dobrakan baru, misalkan kayak Sutarji dan Afrizal Malna, itu akan ada dobrakan baru atau menawarkan hal baru. Itu dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Halil. Silakan Mas Dedi. Sama-sama. Yang pertama sebenarnya bisa dimengerti itu begini sih, bukan berarti bahwa itu seperti kita membaca prosa yang menjelaskan banyak hal ya, tetapi yang dimaksud bisa dimengerti di yang saya bicarakan adalah karena gini, saya sering bicara berulang-ulang bahwa tidak semua orang, sudah pasti semua orang itu tidak punya ilmu telepati, gitu ya. Ketika kita menyampaikan sesuatu, paling tidak sesuatu itu bisa diterima oleh orang lain. Pada dasarnya puisi itu kan pesan ya, pesan ataupun perasaan, ungkapan perasaan, pesan, ungkapan perasaan. Misalnya begini deh, kalau kita bergumam, orang tahu nggak apa sebenarnya yang kita mau? Atau kita ngomong ngawur gitu, nggak ngerti kan orang kan? Atau misalnya kita menggunakan bahasa aneh gitu. Nah, jadi ingat bahwa misalnya dalam penulisan The Lord of the Ring ataupun Star Trek, itu orang menciptakan bahasa-bahasa yang berbeda, bahasa-bahasa yang aneh gitu ya. Tetapi semua orang yang membaca pada akhirnya bisa mengerti apa sih yang dimaksudkan. Atau ada orang ngomong bahasa Inggris gitu kan. Awalnya kan kita mungkin karena kita nggak paham dengan bahasa Inggris, kita nggak tahu, ya kan. Tetapi kemudian karena kita belajar, kita mengerti apa maksudnya orang itu berbicara. Nah, bagaimana kalau orang itu ngomong ngawur gitu kan? Ya pastinya orang nggak akan pernah ada yang mengerti kan. Ada ini TikTok ya. TikTok orang jalan terus bertanya dengan bahasa yang seperti orang Thailand ngomong gitu kan. Akhirnya kan anak kecil itu yang ditanya nanya balik kan, ngomong apa sih lu bang? Kayak gitu. Tidak dimengertinya sebenarnya karena citraan-citraan yang kita bangun dalam penulisan puisi. Tapi citraan-citraan itu tadi, kalau dari apa yang saya sampaikan, itulah yang membuat kita berpikir atau menanggapinya secara kritis. Misalnya kita membaca karya Sapardi, berjalan ke arah barat kan di waktu sore, matahari tidak bertengkar dengan bayangan dan sebagainya kayak gitu. Orang mungkin tidak tahu maksudnya kan. Awal maksudnya dia mau ngomong apa sih sebenarnya. Tapi kan bisa mengerti, oh berjalan ke arah barat.
ya kan? Terus matahari berarti di sebelah mana? Pada waktu sore berarti matahari ada di sebelah mana? Bayangan mengarah kemana? Kan itu bisa kita apa namanya? Kita telaah ya. Apa yang ada di puisi itu harus bisa ditelaah oleh pembaca. Itu yang saya maksudkan. Bukan berarti bahwa apa yang mau disampaikan itu terbaca dengan jelas. Ya, buat apa nulis puisi kalau kita mau menyampaikan sesuatu, orang yang kita ajak bicara itu mengerti ya, mendingan kita ngobrol, kan begitu. Itu tentang mengajak menulis puisi. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang menulis liris. Ini saya nangkepnya lebih pada boleh dikatakan lebih pada gaya ucap ya, atau gaya tulis. Sebenarnya seperti tadi sih, yang saya ceritakan bahwa setiap orang itu punya pengalaman individu yang sudah pasti berbeda dengan orang lain. Keseharian satu orang dengan orang yang lain pun pasti berbeda. Demikian juga dengan daya nalar, daya kreasinya juga pasti akan berbeda. Sehingga ketika misalnya saya menulis liris, itu sudah pasti berbeda dengan apa yang ditulis oleh Gunawan Muhammad ataupun Sapardi ataupun misalnya si Zulkifli Songyanan gitu. Itu pasti akan berbeda. Atau ketika saya mencoba melakukan bergaya Afrizal Malna misalnya, sudah pasti akan berbeda dengan Afrizal itu sendiri. Bagaimana cara kita memiliki gaya tulis atau gaya ucap sendiri selain memanfaatkan pengalaman kita sepanjang hidup kita adalah bagaimana kita memandang atau menggunakan logika berbahasa, karena apapun tulisan kita, apapun bentuk tulisan kita, entah prosa ataupun puisi, itu sebenarnya semuanya menggunakan logika berbahasa gitu. Ada orang yang bahasanya ya seperti Pak Habibie, kalau ngomong melompat-lompat gitu. Iya kan? Apakah orang bisa memahami gaya bahasa dia? Belum tentu gitu. Atau orang seperti Pak Anies yang bahasanya boleh dikatakan berbunga-bunga gitu ya. Apakah semua orang bisa memahami bahasa dia? Belum tentu juga gitu. Atau seperti saya yang agak gagap ini, apakah orang bisa tahu? Belum tentu juga kan. Belum tentu semua orang kita bicara dengan hal yang sama gitu, mau berjalan dari A ke Z gitu. Dari cara berjalan kita, dari cara melambaikan tangan, dari kita menoleh ke kanan ke kiri, dari kita melihat apa Kak di sebelah ke kanan kiri kita, dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang mau kita inginkan gitu, itu semua berbeda gitu. Jadi balik lagi, kita mau nulis seperti apa itu semua tergantung dari kita. Makanya tadi saya menekankan ke teman-teman buat apa mencari tahu, mengikuti dari siapapun gitu ya. Karena mau mengikuti siapapun itu tidak akan pernah menjadi seperti dia gitu. Tetapi dia tetap akan menjadi diri Anda sendiri. Itu yang penting sih. Ya sama dengan para motivator itu, jadilah diri sendiri, ya itu benar memang gitu. Dari situ akan terbaca bahwa kita akan unik dan berbeda dengan nama-nama yang disebutkan, mau bahkan dengan Hasan Asfahani yang saya bergaul erat misalnya, itu pasti saya berbeda cara menulisnya gitu. Meskipun kita menulis hal yang sama, karena dulu boleh dikatakan sekitar tahun 2006, 2007, 2008 itu ada kelas gratis zaman dulu itu menggunakan Yahoo Messenger, itu bisa
seperti sekarang WhatsApp gitu ya, bisa comot-comot orang dan sebagainya. Kita melakukan apa yang disebut lempar kata. Kita menyumbang misalnya 1 kata atau 2 kata, dapat 10 atau 15, kemudian diolah menjadi puisi. Intinya pada saat itu adalah bagaimana kita melatih diri untuk menggunakan sumber daya yang terbatas, yaitu 10 atau 15 kata itu, kemudian menuliskannya menjadi quote and quote puisi gitu. Entah itu dengan cara seperti Afrizal yang melompat-lompat secara logikanya berbahasa, atau menyembunyikan dalam sandi-sandi tertentu gitu ya, atau mau seperti Sapardi ditulis runtut menjadi satu cerita, bebas gitu kan. Tapi itulah kemudian boleh dikatakan kan itu kita sama-sama nih dari hanya bermodal 10-15 kata gitu. Kemampuan kita masing-masing lah membuat kemudian masing-masing itu punya sesuatu yang unik, yang berbeda-beda satu sama lain. Itu karena balik lagi modal menulis puisi atau menjadi seorang penyair ya kata. Bahkan kalau kita menulis bebas tanpa dibatasi dengan 10 atau 15 kata itu, artinya sangat terbuka lebar cara kita menjadi berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Dibatasi 10 dan 15 kata aja sudah bisa dibedakan kok. Gitu. Kira-kira begitu Mas Halil. Siap, Mas. Terima kasih. Iya, ini sepertinya semakin malam semakin panas dan bersemangat pertanyaan ini Mas Dedi. Masih ada lagi Mas Dedi dari Sumeneb, Madura. Kita beralih ke Mojokerto kepada Mbak Fatati. Saya persilakan. Ya, silakan Mbak. Ya, terima kasih Ayu. Selamat malam Mas Dedi Triadi. Saya dari Mojokerto. Kebetulan memang puisi sesuatu yang masih menarik bagi saya sebagai sebuah cara, salah satu cara untuk mengekspresikan pikiran, pendapat maupun perasaan dituangkan dalam sebuah kata-kata yang tidak vulgar. Itu menariknya puisi di situ. Yang saya tanyakan adalah teknik ya. Puisi kebanyakan saya tulis untuk apa ya? Sekedar mengekspresikan atau menuangkan perasaan saja. Tapi yang ingin saya tanyakan ini adalah bagaimanakah seperti apa puisi-puisi yang disukai oleh media, terutama media yang punya perhatian terhadap sastra. Karakternya seperti apa puisi itu? Karena menurut saya selama ini puisi saya buat itu untuk menyenangkan diri sendiri, kebanyakan ke internal ya. Tapi kalau untuk dipublikasi ke sebuah media massa, terutama media cetak yang punya perhatian terhadap karya sastra, tentu karakternya beda. Nah, saya ingin tahu bagaimana mengenali karakteristik sebuah puisi yang layak atau bisa diterima di sebuah media. Karena tentu sebuah puisi yang ditujukan untuk media itu saya kira apa ya, istilahnya itu untuk menyapa pembaca lebih luas. Pembaca luas atau memang untuk merespon sebuah peristiwa yang sedang jadi perhatian publik saat itu mungkin ya. Nah, tekniknya bagaimana untuk menulis sebuah puisi tembus media gitu loh. Seperti itu yang saya tanyakan. Terima kasih Mas Dedi, nanti keterangannya minimal bocorannya gimana gitu loh, atau apa harus melihat karya-karya yang di koran itu seperti apa atau gimana gitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak Fatati pertanyaannya. Ya. Sejauh ini saya memang belum banyak mencari tahu selera redaksi ya, kalau boleh dibilang selera redaksi dari masing-masing media. Saya jarang sekali mengirimkan puisi ke media.
Saya lebih banyak menulis di Facebook ataupun di Twitter ataupun di sosial media. Karena bahkan saya sempat beberapa kali membuat buku, hanya saya terbitkan sebagai e-book. Buat saya sama seperti Mbak Patati, menulis hanya untuk mengekspresikan perasaan gitu ya. Saya tidak terlalu peduli apakah ada media yang mau memuatnya atau enggak. Dulu ketika saya dimuat di Kompas tahun 2006-2007, banyak sekali suara sumbang yang terdengar gitu. Bahkan ada penyair yang menulis puisi untuk mencemooh tentang bagaimana cara dimuat di Kompas gitu ya. Misalnya dengan menggunakan kata-kata yang tergolong arkaik ya, atau kata-kata yang sudah lama dilupakan dalam bahasa percakapan, atau misalnya masih di Kompas, tentang di Kompas itu menggunakan kata-kata dari bahasa daerah yang diindonesiakan gitu, menjadi, menurut dia, menjadi tolok ukur puisi yang bisa dimuat oleh dan ditayangkan oleh Kompas gitu. Banyak sekali teman-teman juga yang bertanya ke saya, kok bisa gitu ya menembus media besar nasional hanya dalam waktu 2 tahun gitu kan. Sementara yang lain bisa bertahun-tahun. Saya waktu itu sama sekali tidak punya pikiran apa-apa terhadap ingin menembus media tertentu gitu. Bahkan dulu saya sempat bermain-main dengan keberhasilan itu. Kalau nggak dimuat saya lempar ke Tempo, Tempo bisa dimuat kok gitu kan. Tapi kemudian saya nggak happy dengan kondisi itu, nggak bahagia. Maksudnya merasa, oh ternyata seleranya begitu gitu ya. Akhirnya seperti menemukan kok sepertinya selera mereka begitu gitu. Tapi kemudian saya kembali ke tujuan saya menulis puisi gitu ya. Tujuan saya menulis puisi ya memang mau membuat puisi, jadi bukan untuk mengkomersilkan menjadi nama atau apa gitu ya. Karena banyak hal yang menurut saya itu, saya bukan orang yang pandai menulis artikel tentang apapun, bahkan jarang sekali saya berkomentar terhadap reka peristiwa. Saya lebih asik kalau menyoal itu di dalam puisi, contoh seperti saya menulis fenomena remaja dari Citayam yang menyerbu Sudirman gitu ya, dalam bentuk puisi Sodet Slebeu gitu kan. Banyak hal lah, seperti tadi saya menuliskan tentang keluarga dalam bentuk puisi gitu ya. Banyak hal yang memang tujuannya hanya untuk ini ya, semacam apa istilahnya itu, pelepasan dari ketegangan pikiran gitu. Saya tidak berpretensi untuk menjadi penyair koran gitu kan. Ya alhamdulillah misalnya dimuat di Kompas, ya syukur gitu kan, dapat honor kayak gitu. Nggak dimuat pun nggak kenapa-napa gitu. Saya cuma ingin mengatakan bahwa kalau tadi Mbak Patati mengatakan bahwa menulis puisi untuk mengekspresikan perasaan, ya kan? Saya ingin sedikit memberi tips bahwa sebenarnya
Kalau ini malah saya jadi bertanya gitu ya, sebenarnya dengan tujuan menulis puisi sebagai mengekspresikan perasaan itu, saya curiganya yang terjadi adalah puisi-puisi Mbak Tati akan terkesan sebagai puisi-puisi curahan hati atau curahan perasaan gitu. Ketika orang menemukan hal itu akan menganggap bahwa puisi tersebut adalah sesuatu yang sangat personal buat penulisnya. Tipsnya adalah supaya itu menjadi puisi, jadi jangan ditumpahkan perasaan itu ke dalam puisi, tetapi jadikan itu sebuah, kalau saya bilang di kelasnya Mas Buset, saya bilangnya itu dikristalisasikan dulu perasaan itu. Saya ingin ngomong aku cinta kepadamu gitu. Saya bayangkan itu bukan aku cinta kepadamu yang akan ditulis di dalam tulisan saya. Tetapi saya membayangkan perasaan itu misalnya sebagai embun yang jatuh ke daun gitu ya. Embun itu jatuh di atas daun atau sebagai air hujan, tetes air hujan yang harus jatuh ke atas daun itu gitu kan. Nah, kemudian membayangkan bagaimana di tetes air hujan itu terkena angin gitu kan. Dia ke kanan ke kiri sebagainya, tapi dia tetap ingin jatuh ke atas daun itu. Ya itulah, harus dikristalisasikan dulu sebelum dijadikan puisi. Dengan cara itu orang akan melihat bahwa ini bukan curhat nih, ini adalah menyoal sesuatu gitu. Jadi sudah bulat dulu nih sebelum dituliskan gitu. Saya sempat membagikan satu video di kelas puisinya Mas Buset itu tentang bagaimana orang menulis puisi. Sederhana sekali, dia itu seorang guru bahasa Inggris di Amerika gitu ya. Dia sebagai guru bahasa, tentu dia berkenaan dengan sastra. Dia ingin anak-anak muridnya itu tidak terlalu berat dipenuhi dengan teori menulis puisi. Ya. Dia hanya mencontohkan bagaimana cara ringkasnya menulis puisi. Dia menggambarkan, misalnya kita itu punya masalah. Kita punya masalah, pertama adalah kita takut untuk berhadapan dengan masalah itu. Kita takut kenapa nih? Gitu kan. Terus bagaimana kita mendekati masalah itu? Dia menggambarkan persoalan itu sebagai masuknya seekor lebah ke dalam rumah. Bayangkan dia itu perempuan ya, dia perempuan, kemudian di rumahnya ada masuk seekor lebah. Yang dia tuliskan adalah lebah, bukan masalah yang dia hadapi. Gitu. Jadi ketika orang yang diolah pun adalah tentang bagaimana dia menghadapi atau bermasalah dengan lebah itu. Bagaimana dia takut memegangnya, bagaimana dia resah mendengar bunyinya di jendela, berdengung, kan lebah kan berdengung gitu ya, berdengung di jendela punya getaran gitu. Dia terganggu dengan getaran itu, tapi mau pegang susah, takut disengat dan sebagainya dan sebagainya. Ini cara ringkas orang menjelaskan, menjarakkan perasaan di tubuh puisi itu. Jadi
Apa yang kita tuliskan itu bukan perasaan kita, tapi perasaan kita itu kita kristalisasikan dulu menjadi apa. Baru itulah yang akan kita garap. Orang tidak ketika membacanya, ya tadi kan kita tahu, oh ada lebah masuk ke rumah, oh dia takut untuk menangkapnya. Terus ketika dia pergi dari rumah, dia memutuskan untuk pergi dari rumah itu, tapi dia terpikir itu lebah nasibnya bagaimana. Artinya ketika membaca itu tadi nyambung juga ke pertanyaan dari Mas Halil tadi gitu ya. Karena sesuatu yang tadi saya tidak mengatakan bahwa puisi itu harus sedemikian jelas supaya bisa kemudian dimengerti oleh pembacanya. Tapi ketika kita membaca puisi tentang lebah itu, ya kan, puisinya jelas. Ini tentang lebah. Oh, ini tentang bagaimana dealing with the bee gitu kan. Kemudian kita berpikir, kan nggak mungkin dia nulis tentang lebah gitu loh. Terus kan kita cerna, oh ini tentang menghadapi masalah. Ketahuan kan? Meskipun, ya kan, mungkin orang itu menuliskannya sebenarnya dia lagi misalnya bersengketa dengan pacarnya, ya kan, bersengketa dengan pacarnya, benci tapi rindu, itu kan kayak gitu juga gitu loh. Ya kan? Tapi yang tertangkap sama kita jelas ada masalah gitu. Tebakan kita belum tentu benar bahwa makanya itu akhirnya menjadi kenapa puisi itu multi tafsir karena seperti itu gitu. Tapi bisa dimengerti kan gitu kan. Jadi orang bisa menebak kan bahwa oh dia membicarakan sesuatu, oh sesuatu itu kira-kira adalah masalah. Entah masalahnya apa belum tentu tepat gitu. Itulah yang saya bilang bahwa pembaca tidak punya ilmu telepati, tapi ketika seharusnya penyair itu menulis puisi itu bisa dengan jelas supaya orang itu bisa menangkap esensi dari puisi itu meskipun belum tentu tepat. Begitu kira-kira Mbak Tati. Tidak menjawab ya. Ya, terima kasih Mas Dedi Priyadi. Baik, sahabat kelas menulis daring Elipsis, ini kurang dari 10 menit terakhir, barangkali langsung closing statement dari Mas Dedi. Sebelumnya ini sungguh materi yang luar biasa ya, dan saya juga mohon maaf kepada teman-teman sahabat KMD Elipsis, Kak Miza Rahmatika dan Dek Tiara yang tidak sempat untuk menyampaikan pertanyaan kepada Mas Dedi. Ya, mungkin di kesempatan dan ruang yang lain bisa disampaikan kepada Mas Dedi. Baik, silakan Mas Dedi, closing statement-nya. Ya, teman-teman terima kasih atas kesempatannya. Ini sesi yang membahagiakan saya, di mana saya bisa berbagi dengan teman-teman sekalian. Di sini memang saya tujuannya tidak untuk menggurui, karena saya hanya membagikan pengalaman menjadi juri. Tetapi di sisi lain itu bisa kita balik ya, menjadi bagaimana kita menuliskan puisi yang kan banyak ya event lomba atau apa dan ini mudah-mudahan bisa jadi bekal teman-teman bagaimana ikut dalam lomba dan kemudian menang, ataupun misalnya tadi seperti pertanyaan Mbak Tati, kita mau mengirim ke media kira-kira bisa diterima atau enggak. Ya seperti itu, bahwa pada suatu saat tema menjadi sangat penting baik untuk pribadi maupun buat keikutsertaan ke lomba tersebut. Kemudian yang kedua, kita juga harus, kalau ingin menjadi seorang penulis puisi yang baik, ya kita harus melakukan beberapa hal seperti menguasai kosakata, menguasai bentuk-bentuk puisi dan sebagainya. Terus kemudian yang terutama adalah membuat citraan-citraan yang pada akhirnya bisa membantu memperjelas dari apa yang sebenarnya ingin kita sampaikan di dalam puisi itu, supaya orang yang ketika membaca itu bisa mengerti duduk permasalahannya. Seperti itu sih yang saya sampaikan. Kemudian yang kalau tadi terakhir itu tentang wow factor ya, wow factor atau gaya ucap atau gaya tulis, yang dulu juga banyak menjadi pemikiran juga buat saya, pengen jadi seperti siapa sih, atau pengen menyaingi siapa sih gitu ya.
yang pasti paling tidak kita bisa memahami bahwa di perpusian di Indonesia itu ada beberapa tokoh yang menjembatani atau membuat jalur-jalur tersebut gitu ya. Eksplorasi lebih dalam lagi untuk mempelajari, saya boleh mengatakannya sebagai pohon silsilah, tapi karena saat ini bentuk-bentuk bebas dari sebuah puisi itu sangat banyak, kita bisa eksplor beberapa genre dari puisi juga bisa kita eksplor dengan membaca. Dan tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengeksplor pengalaman-pengalaman diri kita sehari-hari selama hidup gitu ya, untuk menemukan gaya ucap yang sudah pasti akan berbeda dengan orang lain. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Iya, sahabat kelas menulis daring Elipsis, demikianlah materi dan diskusi yang sangat luar biasa dari narasumber kita, Mas Dedi Triryadi. Terima kasih luar biasa, Mas Dedi, sudah berkenan berbagi dengan kami di kelas menulis daring Elipsis. Semoga tidak ini untuk kesempatan selanjutnya ya, Mas Dedi. Terima kasih juga kepada semua peserta Zoom pada malam hari ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kita tutup kelas Zoom pada Senin malam ini. Baik, terima kasih. Mohon pamit. Salam sehat, salam kreatif, salam semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman semuanya, terima kasih.